Jadi dulu di sini itu tempat kejadian yang menewaskan 4 orang sekaligus. Kebakaran itu emang hampir menyeluruh, Jadi semenjak nggak aktifnya ini bisa terbilang bangunan paling angker di Cikarang. Kami dan tim telusur menemui satu pabrik di daerah Cikarang yang sudah lama terbengkalai. Pabrik itu diketahui berjalan dalam produksi sepeda motor roda 3 yang sudah berdiri sejak tahun 90-an. Pabrik ini dulu sempat berjaya pada masanya. Karyawannya pun terbilang banyak, sampai orang luar daerah pun bekerja di sana. Terdapat 2 buah bangunan yang ada di area pabrik tersebut. Yang satu sebagai gudang penyimpanan, dan yang satu lagi adalah gedung untuk merakit dan memproduksi spare part. Dari info warga sekitar, bangunan tempat memproduksi spare part dan merakit kendaraan bermotor roda 3 pernah mengalami tragedi yang mengenaskan. Pada awal tahun 2000-an, terjadi sebuah kecelakaan yang memakan korban, yaitu 1 orang security dan 3 orang karyawati. Kejadian itu berawal dari kesalahan produksi yang mengakibatkan meledaknya tabung gas yang berada di salah satu sudut di pabrik itu. Ledakan itu mengakibatkan satu tembok rubuh dan langsung menimpa bagian kantor yang ada di dalamnya. Naas, 3 orang karyawati yang sedang bekerja di area kantor langsung meninggal di tempat setelah badannya tertimpa tembok yang rubuh. Setelah rubuhnya tembok, tiba-tiba timbullah percikan api dan mengakibatkan kebakaran yang hebat. Ada seorang security yang sedang berjaga di pabrik itu. Security itu pun langsung datang ke dalam untuk mengamankan para karyawan yang berusaha pergi dari tempat itu. Namun naas, kondisi security dan karyawati itu pun tidak tertolong. Mereka menjadi korban pada kejadian itu dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Setelah itu, ada cerita horor yang terjadi. Arwah korban pun sempat mengentayangi para pekerja setelah pabrik itu kembali berjalan beberapa tahun kemudian. Cerita di pabrik itu tersebar luas, bukan hanya di lingkungan pabrik itu sendiri, tapi sampai menyebar ke warga sekitar. Dan berikut adalah cerita warga yang berhasil kami temui saat melakukan penelusuran. Nama saya Fajar Sukmanugraha, usia 40 dan profesi saya ya sebagai pencari berita aja. Dulu pabrik ini emang pabrik yang terbilang aktif. Yang berdiri pada tahun 90-an. Di tahun 90-an pabrik ini pernah berjaya pada masanya. Namun beberapa tragedi pernah dialami oleh pabrik ini dan di lokasi ini. Tragedi yang menewaskan beberapa korban, sedikitnya 4 orang. Di antaranya satpam yang menjaga tempat ini. 3 orang yang tewas itu adalah merupakan karyawan perempuan. Mereka tewas tertimpa reruntuhan tembok office. Diawali dengan adanya ledakan dari bagian produksi. Langsung mengenai hantaman ke tembok itu yang mengakibatkan runtuh. Nah, ketiga karyawati yang tertimpa itu langsung tewas di tempat. Jadi mereka belum sempat dibawa ke rumah sakit, sudah tewas di tempat. Dulu pas kejadian robohnya office yang di dalam ini, dulu di luar sini itu tempat si karyawan ini naruh gas tabung itu. Mungkin ada kesalahan atau apa hingga meledak, nyentuh tembok ini, akhirnya roboh. Dan ini sebenarnya setelah kejadian kebakaran itu ini sempat direnovasi. Nah, emang kejadiannya persis di belakang tembok ini, office-nya tuh.
Dulu sih ada cewek yang meninggal 3 orang ya, dan security 1 orang. Itu hangus terbakar kayaknya. Itu cerita dari masyarakat ya. Keempat karyawan itu meninggal sering bergentayangan meneror para pekerja yang bekerja di pabrik ini. Tidak lama dari kejadian itu timbul percikan api, dan salah satu karyawan itu langsung lari menghampiri security satpam di sini, security itu langsung lari ke dalam dan mencoba untuk mengevakuasi. Karena dari percikan api itu akibatnya kan menjadi besar karena banyak bahan-bahan yang mudah terbakar di sana. Akhirnya si security itu pun ikut menjadi korban karena dia tertimpa reruntuhan juga. Akibatnya ya dia hangus kebakar. Dulu ini ruang produksi ya, ruang produksi dari sini sampai belakang sana itu ruang produksi, tempat perakitan spare part motor dan perakitan motor roda 3. Tempat ini sih udah kondisinya udah begini karena banyak orang-orang yang gak bertanggung jawab memanfaatkan kondisi pabrik ini. Seharusnya juga kita bisa naik ke atas ya, karena di sini ada bekas tangga besi yang menuju ke atas, cuma kita nggak bisa naik ke atas. Ini office utama. Jadi setelah runtuhnya bangunan yang di sana, titik sana, yang tragedi kecelakaan itu ada di sebelah sana. Ini merupakan office utama. Mungkin bisa masuk dong. Setelah tragedi itu terjadi, pabrik ini memang belum sempat direnovasi karena kan banyak memakan waktu untuk membersihkan segalanya dari dalam, terutama puing-puing yang menimpa korban ya. Pabrik ini sempat aktif beberapa saat karena kan di sampingnya ini kan masih ada gudang penyimpanan, jadi semua itu masih bisa diselamatkan, dipindahkan. Dan mereka sampai tahun sekitar 2017-2018 itu udah nggak aktif lagi. Nah, setelah kejadian ini berlalu, tidak lama dari situ banyak kejadian-kejadian horor yang muncul di sini. Itu selalu mengganggu aktivitas karyawan yang masih di sini. Itu masih aktif kan? Yang setelah kejadian kebakaran itu memang sudah tidak produksi, tapi yang pabrik sampingnya untuk menyimpan beberapa barang yang bisa diselamatkan itu masih aktif dalam memasarkan atau jual beli. Nah, dari situ kejadian-kejadian horor ini timbul setelah adanya beberapa karyawan yang sempat kesurupan, terutama karyawan wanita. Kejadian horor lainnya itu sempat juga menghampiri salah satu karyawan di sini yang memang benar-benar capek bekerja. Karena dalam keadaan setengah mengantuk, dia emang memejamkan mata, dalam setengah mengantuk dia samar-samar mencium bau amis dan gosong. Akhirnya dia kan mempertajam penciumannya itu. Ketika bangun, nah si sosok security itu pernah udah gak konsen nih. udah mulai ini. Nah, jadi begini loh, bentar dulu. Pernah ada satu kejadian aneh. Salah satu karyawan yang kebetulan shift malam
Dia setelah bekerja ini kan karena saking capeknya dan mengantuk, dia berusaha untuk tidur dan sempat tidur di pojokan tempat rentuan itu. Tapi dia samar-samar mencium bau amis. Sebenarnya dari bau amis ini dia sebenarnya tidak ini terlalu menghiraukan. Dia tidak terlalu menghiraukan. Mungkin ini berasal dari bau mesin atau apa gitu kan. Nah, akhirnya semakin dia berusaha tidur, tapi dalam kondisi masih setengah terjaga. Karyawan ini coba untuk tidak memperdulikan, akhirnya dia tidur, tapi semakin lama itu semakin perasaannya itu semakin merinding. Kok ini baunya semakin kencang gitu kan, bau amisnya ditambah bau gosong. Tapi dia coba untuk berpikir positif gitu. Akhirnya setelah dia mencoba sekuat tenaga untuk memejamkan mata, ya dari aroma amis dan gosong itu semakin kencang, akhirnya dia memberanikan membuka mata. Tiba-tiba dia merasa kaget sekaligus takut karena persis di depan wajahnya itu nongol sosok muka gosong yang katanya itu adalah sosok satpam yang mati kecelakaan di sini, yang terbakar. Akhirnya dia bangun dan lari sekencang-kencangnya dan menemui rekan kerjanya. Dia menceritakan itu semua dan akhirnya sampai ke cerita ini menyebar ke warga setempat. Ini pos satpamnya, pos satpam. Jadi sosok yang disangkakan ini goib yang pernah meninggal di dalam itu juga sering nongol di sini. Nah, hingga saat ini juga udah nggak ada yang nungguin lagi di sini. Udah kosong begini. Kalau munculnya tergantung ya, tergantung tuh kalau misalkan ada misalnya orang yang kemari itu, mungkin dia perlu tidur atau istirahat. Itu tergantung jam berapa aja. Contohnya kayak maghrib tadi ada eksistensi suara seperti itu kan, yang dar-dar itu juga udah mulai. Selain rasa ngeri yang tim telusur alami, pada saat kita melakukan penelusuran ke tempat itu, tim telusur juga mengalami beberapa gangguan pada saat kita tiba di pabrik tersebut. Seperti suara yang entah dari mana yang berhasil terekam oleh tim dan juga sempat mengganggu kegiatan kami pada hari itu. Wajar jika melihat kondisi dari tempat itu yang lumayan terisolir dan jauh dari jalan utama. Cuma ada satu jalan yang sangat sepi di depannya. Warga pun enggan melewati jalan itu pada malam hari dan lebih memilih untuk memutar agak jauh jika ingin ke jalan utama. Selain sepi, tempat ini juga menyimpan beberapa cerita mistis. Kita mendapatkan kesaksian warga sekitar tentang area pabrik dan juga jalanan sepi dekat dengan area itu. Di sana, kalau sudah sore hari, sering terdengar suara wanita yang menangis dan juga teriak. Suara itu terdengar samar-samar, tapi membuat warga merinding ketakutan. Warga mengaitkan suara itu dengan kejadian kebakaran yang menewaskan 3 orang karyawati yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Sering juga terlihat sosok putih berkeliaran di area pabrik, khususnya di dekat sebuah pintu besi yang besar, yang dulunya dipakai untuk keluar masuk truk. Dan setelah tempat itu kosong dan terbengkalai, banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab mencuri besi atau barang-barang yang tertinggal di area pabrik. Dari kesaksian warga, mereka melihat beberapa orang itu keluar dengan berteriak ketakutan karena mereka mengaku dikejar dengan sosok hitam dan diiringi dengan bau busuk yang sangat menyengat. Memang, setelah pabrik itu kosong, warga pun merasakan teror dari sosok gaib di tempat itu semakin lama semakin menyeramkan. Sebuah cerita yang sering melekat pada tempat yang kosong dan dibiarkan terbengkalai selama bertahun-tahun. Dan sekarang kita saksikan lagi cerita yang berhasil kita kumpulkan.
cerita mistis lainnya yang pernah saya dengar di lokasi ini, yaitu 3 orang perempuan yang pernah meninggal akibat kecelakaan di sini. Itu sampai sekarang masih terdengar. Ada seorang pekerja, karena bekerja di malam hari waktu beroperasi itu beda dengan siang hari, karena siang hari kan banyak karyawannya. Nah, ini pas di saat malam hari itu karyawan itu sempat merasakan sesuatu, ada yang melintas di belakangnya. Dan kemudian si karyawan itu menoleh, tapi tidak ada apa-apa. Akhirnya dia melanjutkan pekerjaannya, tetapi matanya tertuju pada salah satu di ruangan itu. Karena gelap dan minim penerangan di luar, jadi dia tidak begitu yakin melihat bahwa di depannya itu muncul ada sosok 3 perempuan yang menunduk menghadap ke arahnya. Tapi setelah dilihat kembali, dia sering mempertegas penglihatannya karena dia tidak yakin, akhirnya dia cuek aja. Namun setelah 3 perempuan ini menghampiri dia, karena si 3 perempuan itu menghampiri karena dalam kondisi kepalanya menunduk, tertutup rambut dan gelap. Setelah yakin apa yang dilihatnya, si karyawan itu mulai ketakutan, lemas, dan pingsan untuk beberapa lama. Saat sadar, si karyawan itu menghampiri security, bercerita ke satpam yang berjaga di sini dan karyawan lainnya, dan akhirnya biarpun lokasi ini sudah dipasang beberapa lampu di setiap sudut, tetap aja masih ada cerita-cerita horornya. Ular tuh. Ada ular nih. Ini bagian office utamanya. Bagian office utama. Kebetulan sini emang pintu-pintu keluar. Banyak keluar juga. Dulu saya sekilas pernah masuk ke ruangan ini. Yaitu yang 3 perempuan itu. Mereka melesat dari arah reruntuhan itu sini. Nah, yang pernah saya lihat waktu saya posisi di luar, dia nongol di sini, kaca napo ini. Nah, bisa ke ruangan sebelah. Gue juga ngeri sih kalau lewat sini. Itu kan baru-baru satu yang kecil nih. Di sini yang gedenya ularnya. Jadi dulu di sini itu tempat kejadian yang menewaskan 4 orang sekaligus. Office ini setelah kejadian itu emang kebakaran itu emang hampir menyeluruh. Jadi semenjak nggak aktifnya ini bisa dibilang bangunan paling angker di Cikarang. Dari yang berita yang beredar sih sering kerasukan massal di sini. Enggak sekali 2 kali sih. Semenjak kejadian kebakaran aja sih. Biasanya pada waktu jam kerja yang sering diganggu atau usilin ya sama hantu-hantu di sini pada jam kerja shift 2 dan shift 3. Dan itu biasanya di malam hari. Ya shift 2, shift 3 itu kan termasuk pulang malam dan pagi ya kan. Gitu ya. Pernah juga pas di siang hari itu ada karyawan juga yang tiba-tiba pingsan dan dia meracau dengan kalimat nggak jelas. Di sekeliling rekan kerja yang lainnya itu mereka bertanya-tanya, ini kenapa, ini ada apa. Nah, tetapi yang jelas si rekan kerjanya ini ketika pingsan ini emang dia sempat meracau nggak jelas, kalimat yang nggak jelas apa-apa. Tiba-tiba dia ambruk lagi, lemas,
dan didoain sama teman-teman itu. Dia didoain kan setelah dia lemas jatuh, dan dia tiba-tiba duduk dan matanya melotot. Tiba-tiba dia menunjuk mengarah ke salah satu sudut di ruangan itu sambil mengucapkan bahasa dengan bahasa Jawa. Sesekali ada bahasa yang dimengerti sama temannya yang bisa mengerti bahasa Jawa. Dia menyebut, "Saya pernah mati di sini," sambil menunjuk ke salah satu sudut di dalam pabrik itu. Terus perkataan itu terus berulang-ulang, "Saya pernah mati di sini." Kalimat itu terus diulang-ulang oleh si karyawan yang kesurupan ini. Sambil dia mengucapkan itu, dia sambil menoleh ke arah sudut dan menunjuk ke arah itu. Lalu dia berdiri dan berlari ke arah pintu sambil berteriak, "Tolong, tolong, di sini panas, tolong." Rekan-rekannya itu memegangin badannya, tangannya, agar dia nggak lari karena takut terjadi nubruk atau jatuh apa-apa. Tapi si karyawan yang kesurupan ini mencoba untuk melepaskan diri dari rekan-rekannya ini. Setelah itu dia kembali duduk sambil menangis. Sambil menangis dia berucap, "Saya pernah mati di sini bersama teman-teman saya." Memang kalau perempuan itu kalau sedang kesurupan kadang menangis, tertawa, dan suka melontarkan kalimat-kalimat yang gak jelas. Kalau pas masih aktif sih pabrik ini, di semua sudut ruangan pabrik ini tuh sering tercium bau hangus, Mas. Dan lebih tepatnya tercium itu di area kamar mandi. Kamar mandi itu bagiannya di pojok dan deket sama tempat kejadian korban jiwa. Dan pernah nih Mas kejadian karyawan lagi makan, lagi istirahat ya, jam istirahat. Dia mencium bau hangus kayak daging terbakar gitu loh Mas. Dan bukan cuma satu orang Mas, tapi ada beberapa orang lainnya yang mencium juga aroma tersebut. Karena baunya sangat menyengat, busuknya ya, bau busuknya sangat menyengat. Orang-orang ini sampai muntah Mas, karena enek di dalam perutnya mungkin. Dan anehnya Mas, ketika orang ini muntah, bau busuk itu hilang dengan sendirinya. Jadi sebelumnya tuh rencana ke pabrik ini kan berdua ya sama temen. Posisinya sore-sore dah, mau habis sekitar mau maghrib, pokoknya 5:30 gitu ya. Jadi mau kesini dan ketemu tuh sama security yang jaga pabrik ini. Pas ditanya ya, security itu nggak menjawab sama sekali. Itu bener-bener satpamnya tuh tatapannya kosong ya, dan badannya juga hitam gitu, kayak habis kebakar. Gimana sih, kayak hitamnya tuh nggak normal gitu. Iya, badannya hitam kayak habis kebakar gitu bang, hangus lah pokoknya. Dan langsung tuh sama teman saya lari aja.